Saya akan jawab soalan-soalan. Menurut Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz Abdul Somad tentang pemuda-pemudi zaman now, zaman saat ini, yang ada hubungan tak boleh, haram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tak boleh lelaki dengan perempuan berdua-dua illa ma'azi mahramin, tak ada boyfriend, girlfriend, tak ada. Saya 4 tahun di Kaherah tak ada boyfriend, tak ada girlfriend. Kenapa tak ada? Tak dapat. Sebab pelajar Malaysia 5,000, pelajar Indonesia 2,400, yang perempuan 300 saja, lelaki 2,100. Saya termasuk yang kalah. Tak ada. Tapi alhamdulillah selepas balik dipertemukan Allah, punya anak. Jadi jangan pernah takut tidak ada jodoh. Kalau jodoh takkan ke mana. Asam di gunung, garam di laut, dalam belanga berjumpa juga, kata orang Melayu. Tapi kalau kata orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Lelaki dari Mars, perempuan dari Venus berjumpa di bumi. Itu beza orang Melayu dengan orang Mak Saleh putih. Kita selalu cerita makan saja. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa dalam belanga. Mereka tak, mereka cerita tentang planet Mars, Venus, kata dia. Maka mereka selalu takut bila tengok langit di atas, dia kata alien dah dekat dah. Tapi kita nak bercerita bahawa sesuatu yang mustahil, kata Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka jangan ada girlfriend, jangan ada boyfriend. Tak ada guna tazkirah kalau tak merubah sikap. Maka yang ada girlfriend, malam ini buka handphone, cari nama dia, delete langsung. Tak ada guna. Apa guna ikut tazkirah? Buka handphone, delete nama dia. Nanti bila dia call, tulis balik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. 4. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, hati yang tak takut. Wa min nafsin la tasbah, nafsu tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', doa tak dikabulkan. Pokok pangkal pertama, ilmu tak bermanfaat sebab tak diamalkan. Maka bila ustaz dah kata buang girlfriend, buang boyfriend, buang, bagi tahu dia, oh my girlfriend, malam ni aku buang engkau, esok pagi aku nak datang, ku pinang kau dengan bismillah. Dia pun balas, so sweet, kata dia. Soalan saya, bagaimana nak nikah dengan janda yang sudah berhijrah, sedangkan keluarga saya tidak bersetuju dan tak ada restu dari ibu bapa. Janda belum ada anak, janda umur 25 tahun. Saya nak beristrikan dia tapi dihalang oleh keluarga, dan saya disuruh nikah dengan kawan lama saya. Datanglah seorang sahabat Nabi menikah. Kata Nabi, awak dah menikah? Ya, ya Rasulullah. Dengan gadis apa dengan janda? Saya nikah dengan janda. Hala bikran, kenapa tak nikah dengan gadis? Nabi pun kesal dia nikah dengan janda. Kenapa awak tak nikah dengan gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka, engkau boleh bercengkrama, kenapa nikah dengan janda? Kata dia, ya Rasulullah, mak saya dah mati, meninggal, adik-adik saya banyak. Kalau saya nikah dengan gadis belia, nanti dia berkelahi dengan adik-adik saya. Tapi bila saya nikah dengan janda, nanti adik-adik saya boleh dia jaga. Jadi bila ada sebab, boleh nikah dengan janda. Untuk yang pertama ni, first time, okey lah. Nanti kedua, baru cari gadis. Jelaskan pada orang tua, ayah, mak, saya nikah dengan dia ni sebab dia ni baik, sebab dia ni. Tapi kita tak boleh bagi tazkirah pada orang tua kita. Cakap kita mereka tak dengar. Cari orang lain yang boleh memahamkan dia.
ustaz kita, sahabat kita, orang-orang tua yang cakapnya dengarkan. Apa hukum seorang suami meninggalkan istri selama 2 tahun tidak memberikan nafkah? Saya tidak tahu bagaimana di ahwal syakhsiyah hukum keluarga di Brunei Darussalam. Tapi kalau di tempat saya, lelaki selepas akad nikah dia baca sirat ta'liq. Bila saya meninggalkan selama 6 bulan, tidak membagi nafkah zahir dan batin, lalu perempuan pergi ke mahkamah syariah, maka hakim boleh menjatuhkan talak 1 kepadanya. Itu dibuat untuk mengikat lelaki supaya kaki dia terikat, supaya dia tidak boleh lama. Sebab kewajiban lelaki ada 5: nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 3 zahir, 2 batin. Bila tidak, maka dia ada hakim. Perempuan ada 6 wali: ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Maka perempuan mengadu kepada wali yang akan bagi keputusan. Hukum mahar dibagikan ke orang lain. Mahar yang diberikan seorang lelaki kepada perempuan: aku terima, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Maka selepas diberikan mahar itu, maka menjadi milik perempuan. Perempuan itu boleh menjualnya, perempuan itu boleh mewakafkannya, perempuan itu boleh menyimpannya, perempuan itu boleh menghibahkannya, karena itu milik dia, milik perempuan. Perempuan yang menikah dengan lelaki, maka harta perempuan punya perempuan. Apa beza harta lelaki dengan harta perempuan? Harta lelaki, harta perempuan. Dalam harta lelaki ada milik perempuan, nafkah. Tapi dalam harta perempuan tak ada milik lelaki. Makanya perempuan boleh bagi zakat pada lelaki. Hai suamiku, aku tengok engkau susah sikit, aku bagi engkau zakat. Tak boleh. Sebab perempuan tak wajib memberi nafkah. Tapi lelaki tak boleh bagi zakat sekaligus nafkah. Hai perempuan, istriku, ini aku bagi engkau nafkah terus zakat nafkah, tak boleh. Sebab kewajiban dia. Maka oleh sebab itu, maka ini mas kawin punya dia. Dia boleh jual, dia boleh. Tapi biasanya dia tak jual, sebab ada sejarah, ada cerita di balik cincin itu. Ustaz bagi nasihat agar para istri boleh memberikan kebenaran untuk para suami supaya mereka boleh berpoligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Tak ada Allah suruh 1. Masna 2, sulasa 3, wa ruba' 4. Tapi ayat itu belum titik, belum wakaf, baca ujung. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tak adil, fawahidah, 1 saja. Jadi lelaki-lelaki yang banyak itu takut dia tak adil. Awak kenapa 1? Saya takut tak adil. Sebenarnya dia bukan takut tak adil, takut pada bini. Jadi Islam ini menghormati manusia sesuai fitrahnya. Bila dia mampu adil, dia mampu secara ekonomik, dia mampu zahir dan batin, maka dia dibenarkan. Tapi bila dia tak mampu, fawahidah, 1 saja cukup. Oleh sebab itu, maka saya tak berani juga nak bagi motivasi. Nanti perempuan ni mengamuk pada saya. Saya hanya bagi sebutkan ayat-ayat, dalil-dalil hadis. Nanti tuan balik ke rumah bagi tahu dengan puan, engkau maukah aku tunjukkan amal yang menghantarkan ke surga?
Apa tu? Izinkan aku menikah lagi. Tak masuk pun tak apa. Kalau tak percaya, cubalah. Berat. Ini jihad yang luar biasa. Oleh sebab itu maka memang ada perempuan-perempuan yang tahan hati dia, tapi tak banyak. Kalau dapat, maka Masya Allah, tabarakallah. Umur saya 19 tahun, tapi jatuh hati dengan seorang, tak pernah bercakap. Oh, dia 19 tahun jatuh hati, tapi dia tak ada cakap, senyum-senyum je. Tersenyum sekali saja, Ustaz. Solehah orangnya. Salahkah saya mendoakan kebaikan untuk dia? Berdoa untuk dapat dengannya satu hari nanti? Saya khawatir awak berdoa nak ingin hidup dengan dia masa umur 19. Sementara awak masih panjang umur lagi. Sekarang nak hidup dengan dia sekarang. Lepas ni ditakdirkan Allah sekolah ke Turki. Nampaklah perempuan mata biru, hidung mancung. Doa ada tertulis ini. Akan menyesal. Jadi kita berdoa ni, ya Allah, bagi yang 19, bagi yang 20, jangan ajarkan Allah Ta'ala. Cukup saja berdoa, ya Allah, bagilah aku yang terbaik untuk agamaku dunia dan akhirat. Itu. Sebab takut nanti menyesal. Dapat yang sekarang ni nampak cantik sekarang, tapi hati berbolak-balik. Sekarang nampak hitam manis, nanti hilang manisnya tinggal hitam. Oleh sebab itu maka yang nak berdoa, doa saja, ya Allah, bagi aku jodoh yang boleh menolong aku untuk kebaikan duniaku dan akhiratku. Itu saja. Kalau memang jodoh, nanti akan dapat dia. Tapi kalau menurut Allah yang lebih baik daripada dia, kenapa kita tolak? Kadang kita ni menyangka kita lebih faham daripada Allah Ta'ala. Az-zaw al-mar'atu salihatu allati tu'inu ala imanihi. Begitu bunyi hadisnya. Al-mar'atu salihatu, perempuan yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, yang menolong iman lelaki. Itu yang diharapkan. Yang boleh tolong iman kita. Kalau tak boleh tolong iman kita, dia tak tahu salih. Bagaimana menenangkan hati kedua ibu bapa jika mereka dalam keadaan marah? Dengan ibu bapa ni, pertama diam, yang kedua diam, yang ketiga diam, jangan lawan. Mak saya umur 70 tahun, umur saya 42 tahun. Apa pun kata dia, saya diam. Bulan Mac lepas dia meninggal dunia, saya tak menyesal, sebab saya tak pernah melawan. Diam. Ibu ayah kita tak pernah memandang kita besar. Dia selalu melihat kita adalah budak kecil yang baru pandai merangkak dan berjalan. Oleh sebab itu kita salah bila kita merasa kita besar. Almarhumah mak saya tak pernah tengok saya seorang Ustaz Abdul Somad. Dia tengok saya budak kecil yang baru pandai berjalan. Maka bila dia marah, saya diam. Saya tak pernah pula balik, saya bagi mak sini, ya ayyuhal emak. Saya tak pernah bagi dia tazkir. Saya tetap menganggap diri saya adalah budak kecil, kerana kita di mata mereka tak pernah besar. Kita adalah budak-budak. Oleh sebab itu maka kita diam. Bila dia berhenti, baru kita bercakap. Ingatlah, tak banyak yang saya bagi menghadapi orang tua. Satu kata saja, diam. Tuan guru yang dimuliakan Allah, apakah boleh solat jenazah dilakukan bermakmum jemaah perempuan? Apa hukumnya? Tu solat jenazah Masjid Nabawi, Masjid Haram. Salatu alal maiti yarhamkumullah. Salat mayat jenazah. Ada tak dengar? Salat jenazah lelaki saja. Tak ada. Perempuan-perempuan semua ikut salat jenazah. Yang tak boleh itu mengiring jenazah. Perempuan tak boleh mengiring jenazah. Hukumnya tak sampai juga, haram, makruh.
pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila aku meninggal nanti jangan diiringi jenazahku oleh perempuan. Itu pesan, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Sebab kalau lelaki ini cepat lupa. Lelaki ngiring jenazah, dia hantar sampai liang lahat, lepas tu balik dia lupa. Perempuan susah lupa. Bila dia tengok itu susah dia lupa. Perempuan susah nak lupa, sampai mati dia tak lupa. Makanya banyak perempuan selepas suami dia meninggal, dia jaga anak sendiri, dia tak nikah lagi. Dia susah lupa. Beza dengan lelaki, ada pun bini dia lupa. Dan sebab itu maka jaga. Perempuan susah nak lupa. Maka perempuan ini bila dia dah nampak, dia ikut solat jenazah saja. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha. Siapa yang ikut solat jenazah lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfana. Siapa yang ikut solat jenazah hingga dikebumikan lahu qiratan, dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah. Apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Ini hanya bagi lelaki. Perempuan, makanya perempuan tak ada masuk ke baqi. Yang masuk ke baqi lelaki saja. Perempuan dari luar pagar. Ada di luar tu pun dia menangis-nangis. Laisa minna man darabal khudud wa saqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menguyak-nguyak baju, bukan umat Muhammad SAW. Mungkin di negeri kita Melayu saya belum pernah tengok, tapi di Mesir, saya tengok berapa kali ada perempuan lah, anak dia meninggal, laki dia meninggal, pukul-pukul, ya Allah sampai tarik-tarik rambut. Sebab mereka tak kuat nak menahan. Itu maka mereka tak ikut ke pemakaman. Saya pernah ikut sekali ke pemakaman, ada perempuan, isteri dia ikut, dia nak masuk dalam. Abang, aku nak masuk. Yang lain tak. Sebenarnya kalaupun kita diam pun dia tak juga nak masuk. Tapi yang lain tak, jangan puan. Tapi saya diam aja. Dia kata saya, masuklah kalau nak. Takkan masuk. Mana dia nak masuk? Cuba nanti kalau ada perempuan, semua jangan tahan, diam aja, suruh dia masuk. Tak ada. Bagaimana kita cara menilai secara benar tentang ilmu para Muslim scholar yang tumbuh macam cendawan, malah memberikan satu hukum yang berbeza di antara satu yang lain, yang akibatnya membawa kekeliruan kalangan umat Islam. Kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, kullu kalamin yu'malu wa yutraku. Semua cakap orang boleh diamalkan, boleh dicampak, dibuangkan. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang ada di makam ini. Imam Malik tunjuk makam Rasulullah SAW. Cakap manusia boleh diamalkan, boleh dibuang, kecuali yang ada di makam ini. Hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya cakap orang boleh diamalkan, boleh kita buang. Cakap Abdul Somad malam ini, ambil yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang tak elok, buang. Abdul Somad tak dapat wahyu. Kalau Abdul Somad dapat wahyu, dia Nabi yang ke-26. Manusia biasa. Sedangkan Imam Malik bin Anas saja berkata begitu, apalagi kita manusia biasa. Adapun cendekiawan-cendekiawan yang berkata bertentangan dengan syariat, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara sahaja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ni, lam tadillu abadan, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Bila kamu berjumpa dengan fatwaku, lalu kamu nampak hadis sahih, in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Bila nampak hadis sahih, maka itulah mazhab. Tengok bagaimana Imam Syafi'i. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Ayah Husain Ali, ayah dia Ali, anak dia Ali.
Untuk membezakan Ali datuk dengan Ali cucu, maka dipanggil dengan Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah, kerana ibadahnya banyak. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Ali Zainal Abidin sehari sujud 1000 kali. Maka digelar dia dengan Imam As-Sajjad. Sajjad artinya banyak sujud. Saking banyaknya sujud disebut As-Sajjad, 1000 kali. Dia pergi ke toilet nak buang hajat, maaf, dia pakai baju. Lepas itu bila nak dia sembahyang, dia lepas baju yang di toilet tadi, dia pakai baju lain. Anak dia bertanya, ayah, ya, kenapa ayah ganti baju toilet, ayah tukar dengan baju baru? Apa kata dia? Sebab tadi ada lalat hinggap. Aku tak ingin kaki lalat itu, yang lepas kaki lalat yang hinggap ke kain tadi, aku bawa sembahyang. Tengok bagaimana waraknya Ali Zainal Abidin. Kata anak dia, tapi Rasulullah ayah, Rasulullah pakai baju yang di toilet dia bawa salat. Taraja'a an fi'lihi wa qawlihi. Maka Imam Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya walaupun baik kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab judulnya Tambihul Mughtarrin, peringatan pada orang yang tertipu, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Perbuatan itu walaupun baik, tapi kalau bercanggah dengan sunnah Rasulullah ditinggalkan. Yang melakukan itu siapa? Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baik ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi cendekiawan? Cendekiawan bukan kaki lalat, kaki ayam ke baju dia. Saya ingin menikah. Kedua belah keluarga sudah bersetuju, tapi keluarga saya dan keluarga bakal itu mahu kasih pernikahan besar. Oh, dia nak buat walimah besar lah. Saya belum mampu untuk menanggung perbelanjaan besar. Jadi boleh tak berikan sikit nasihat untuk saya? Yang nak besar kan keluarga. Kenapa saya bagi nasihat pada awak? Pada keluarga yang minta besar itulah. Hai keluarga yang nak besar-besar, keberkahan bukan pada yang besar. Aulim walau bisyatin. Suatu ketika datang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pindah dari Makkah ke Madinah, susah. Lepas tu dia berniaga, dia dapat untung, dia pun menikah. Tangan dia bagi atharu sufrah, ada kuning-kuning di tangan dia, kuning bekas minyak wangi namanya za'faran. Kuning biasa dipakai orang nikah. Kata Nabi, Abdurrahman bin Auf, ya, awak nikah kan? Iya ya Rasulullah. Itu tangan awak ada bekas kuning. Iya, saya nikah. Kenapa tak jemput saya? Tak buat walimah? Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing. Makna seekor kambing bagi orang Arab itu jemputan 10 orang sahaja. 10 orang. Sebab orang Arab bila ada kambing dia 10 orang aja. Bukan macam kita. Itu kambing sekampung. Sekarang pula orang tak nak makan kambing. Bila saya bagi tazkirah makan ramai, tak ada satu pun nak makan kambing. Semua sebagi saya, bagilah Ustaz ke kambing. Kata saya, kenapa tuan takut makan kambing? Mana ada kolesterol kat sini? Sini tak ada kolesterol. Kolesterol di hospital. Buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing, 10 orang saja cukup. Doanya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Besar tapi tak ada berkah. Sebab apa? Riak. Ada riak di dalam. Oleh sebab itu maka bagi syuhrah. Maka kata Nabi SAW, a'linu hadzal nikah. Jangan diam-diam. A'linu, bagi iklan. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bid dufuf, pukulkan duf.
pukulkan gendang. Pukulkan gendang, marhaban. Marhaban ya nur. Marhaban ya nurul aini. Selamat datang wahai cahaya mata. Yang dimaksud cahaya mata adalah Nabi Muhammad SAW ketika datang bercahaya dia. Tapi sekarang dipukulkan gendang, marhaban wahai cahaya mata, selamat datang mempelai lelaki. Semua tertunggu-tunggu, mana lelaki yang bercahaya tadi. Itu keluar tengok, hitam. Apa hukum berbakti lebih kepada ibu bapa mertua daripada ibu bapa kandung bagi lelaki? Sebenarnya dia tak berbakti pada mertua, dia takut pada bini dia je. Bila engkau berbakti pada emak engkau, biasa, sebab engkau di dalam rahim dia 9 bulan 10 hari, menyusu, meminum air susu badan dia selama 2 tahun. Lepas itu engkau berbakti pada dia, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi bila engkau berbakti kepada mertua, luar biasa. Sebab apa? Sebab dialah yang sudah memberikan anak gadisnya yang dia kandung 9 bulan 10 hari, dia lahirkan meregang nyawa, dia bagikan pada engkau. Kerana Allah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Mana ada harganya? Tapi dia ikhlaskan untuk engkau kerana cintanya. Maka engkau balas cinta mertuamu itu. Cinta kepada orang tua biasa, tapi sayang kepada mertua, nah itu baru luar biasa. Tapi janganlah lebih daripada, lebih sikit. Mungkin Ramadan ini lebih ke sini, Ramadan depan lebih ke sini. Tapi kalau lebih banyak ke sini, bagaimana mungkin kita melebihkan dia? Sementara ini pun kata Nabi SAW, andai kita gendong dia dari tempat kita bawa ke Makkah, tawaf sa'i umrah, lepas itu kita pergi ke Padang Arafah melontar jumrah, balik lagi kita dukung dia, tak dapat membalas sekali menjerit dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Oleh sebab itu maka kata Allah, wabil walidaini ihsana. Apa makna ihsan? Membalas lebih dari yang dia lakukan. Maka kalau ada anak mengaku membalas lebih, takkan sampai mati kita tak boleh membalas lebih pada orang tua. Apa hukum ingat seorang berlainan jantina? Maknanya normal. Yang kita takut itu selalu ingat pada sesama jantina. Dia berlainan jantina, dia ingat. Lelaki ingat perempuan, perempuan ingat lelaki. Tapi dengan mengingatinya kita teringat Allah. Oh, iya pula. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mengingat Allah hak, mengingat orang yang tak mahram batil. Maka manakala ingat orang tak mahram, terbayang wajahnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau ada orang khilaf melakukan fahisyah, au zalamu anfusahum zakarullah. Apa beza fahisyah dengan zalamu anfusahum? Guna dadah, zalamu anfusahum. Mencuri, zalamu anfusahum. Membunuh, zalamu anfusahum. Fahisyah, maaf, seksual. Manusia ini kesalahannya selalu dua, fahisyah. Makanya solat itu inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Kerana kejahatan ada dua, seksual dan yang bukan seksual. Ada orang nih baik, selalu sumbang duit, sekolahkan anak yatim, tapi gatal, seksual. Ada pula yang satu lagi, cakap dia tak ada, maaf, gatal, mata dia pun selalu menunduk, tapi pelit. Maka manusia yang baik adalah selamat daripada dua. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat tujuannya dua. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa. Rafasa seksual.
fusuqa, non seksual. Maka selamat dua-dua. Nah, ini mengingat perempuan yang tak mahram berbeza jantina seksual. Macam mana saya boleh melupakan dia? Banyak-banyak minta ampun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, terus ingat kepada Allah, astagfirullah. 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 Banyak zikir. 1000 kali tak juga lupa, 2000 kali. Selepas istighfar tak juga lupa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, salawat. InsyaAllah tertidur lupa. Jaga tidur, ingat balik, ulang balik. Wallazina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melupakan ini demi untuk mendapati jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Di situ ada huruf lam, ada ujung nun taukid. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Ada orang godaannya harta, ada orang cubaannya kuasa, ada orang cubaannya populariti, ada orang cubaannya ilmu. Kebetulan engkau pemuda belia, cubaan engkau adalah mengenang berlainan jantina. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam media sosial agama ada yang bergelar ustaz, ada bergelar habib. Mohon sedikit penerangan tentang gelar habib. Ustaz dari bahasa Turki. Ustaz artinya guru yang besar, yang hebat. Guru bahasa India, guru. Kita ini banyak pakai raja, guru. Nah, itu dari India karena banyak peradaban dari India. Raja, guru. Sedangkan bahasa Arabnya muallim, orang yang mengajarkan ilmu. Muhadzib, orang yang menghaluskan akhlak. Muaddib, orang yang membuat menjadi beradab. Mudarris, orang yang menunjukkan. Murabbi, orang yang mendidik. Sedangkan ustaz dari bahasa Turki. Kalau di Mesir, di Kaherah, kalau al-ustaz itu berarti profesor. Al-ustaz, profesor. Maka Abdul Somad tak usah panggil ustaz. Jadi kami nak panggil apa? Panggil brother. Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Hub, cinta. Orang yang kita cinta, habib. Kalau perempuan, habibah. Habibi kalau lelaki, habibati. Di Mesir, Kairah, kalau orang nak panggil lelaki perempuan, panggil suami dia habibi, ya habibi kalau dia sedang sayang. Tapi bila dia marah, ya Mahmud. Mohon maaf bila dia ada nama Habib, artinya kesayangan kita. Kenapa kita panggil Habib Rizik Syihab, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin? Kerana kita sayang kepada dia, kerana ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalir dalam badan dia. An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Hadis riwayat Bukhari, ucapan Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita termasuk yang sayang kepada keturunan Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Dari tanpa nama. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat, yang lain yang sebelah, subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir
Sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat Allah tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan atau yang berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya di situ lah. Subhanallah, subhanallah. Ini setan. Ini setan yang sedang berzikir. Pak Ustadz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar, sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok nggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz nggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang nggak tahu. Yang pertama, anak kecil, dia nggak tahu. Yang kedua, mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga, orang tua, udah tahu, cuman lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah, nanti ditanya sama emaknya, nah, zikir di masjid tadi apa? Tapi kalau saya zikir kuat, dia tahu. Subhanallah, subhanallah. Tapi tidak terlalu kuat. Nggak mungkin juga orang di masjid zikir sampai subhanallah, subhanallah. Kau zikir apa ngamuk? Jadi yang paling bagus adalah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. La tajhar bi sholatika, jangan suaramu terlalu melambung. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tersembunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz Somad ngomong katanya bersuara jangan terlalu melambung tinggi. Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi, saya biasa aja, sound systemnya bagus. Ini masjid bagus. Saya dikasih nasihat sama ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana kasih tahu supaya perbaiki sound system. Karena 80% fungsi masjid ada sound system. Suara imam dengan sound system, suara khotib dengan sound system, suara ustaz ceramah. Kadang kita mau pengajian, suaranya nggak jelas. Ada jenis mikrofon itu ustaz tuh suaranya seperti kumur-kumur aja. Tapi di masjid Darul Hamid, Baitul Hamid, bait rumah, Hamid rumah orang yang memuji Allah, rumah yang terpuji. Masya Allah, tenang, sound systemnya mantap, cuman agak panas aja dikit. Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru. Mengapa terasa panas? Karena Ustadz pakai baju baru. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz, salam kenal juga. Saya dari Saudi, arah Bima. Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima, karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi sholatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Dia pun mengulangi salatnya. 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya rukuk, 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa orang sholat gak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin, karena gak dibaca di mulut. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat? Betul, maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya. Dia agak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah, seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas, seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus
diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah dua, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumaknina. Ujung kaki dua, ujung lutut dua, tapak tangan dua, kening satu. Gak ada orang keningnya dua. Nempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib. Hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang basicnya di sini. Ini saya cerita tentang saya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas. Supaya apa? Supaya menempel ke bawah. Afdalnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan. Tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali, itu kan nggak diucapkan. Nggak diucapkan. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk. Diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyati. Aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali. Matanya aja yang bergerak. Sholat apa ya? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca, qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya mutola'ah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni anta al-qadim wa anta al-akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumanina. Kalau tidak ada tumanina, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi insya Allah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana pencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali nggak lengkap? Yang penting hati kita. Ini orang tidak belajar fikih, nggak ngaji. Dan orang seperti ini tidak ada di Bima. Dulu pernah ada tapi sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kirim Al-Fatihah, apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk istrinya Siti Khadijah? Apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk Ja'far saudara kembarnya? Apakah Nabi para sahabat kirim Al-Fatihah? Supaya kami paham Pak Ustadz. Jadi ini yang nanya ini, dia mau beramal kalau dilakukan Nabi. Kalau nggak dilakukan Nabi, nggak mau. Nggak apa-apa, bagus. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Abdul Somad. Dia sebelum tidur malam
bertasbih alfa uqdah, 2000 simpul. Diambilnya simpul tali 2000. Simpul tali 2000. Habis itu zikir subhanallah, 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 2000 simpul. Sekarang saya tanya, bolehkah bertasbih 2000 kali sebelum tidur malam? Boleh apa enggak boleh? Sekarang balik pertanyaan ini. Pernahkah Nabi melakukannya? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi, apakah boleh dilakukan? Tadi katanya boleh, sekarang enggak boleh. Ternyata kalau ngomong sama orang belum sarapan susah ya. Oke, contoh kasus yang kedua. Ada seorang imam mazhab. Tadi yang bertasbih 2000 kali sebelum tidur itu sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah. Sahabat Nabi. Di mana bisa dibaca biografinya? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Siapa yang nulis? Imam Az-Zahabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang kedua. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i fi salati, dalam salat saya arba'ina sanah, 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bolehkah mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun? Boleh. Sekarang pakai logika ini. Pernahkah dilakukan Nabi? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi berarti enggak boleh. Ini pertanyaan tingkat tinggi. Apakah mesti disyaratkan, mesti dilakukan Nabi dan sahabat? Puasa Nabi Daud. Pernahkah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud secara berterusan? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Enggak pernah, tapi Nabi memujinya. Apa kata Nabi? Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud. Nabi tak pernah melakukannya. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama, sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua, sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya, tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat doa yang kau baca. Enggak pernah dibaca Nabi. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabira. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sahih Bukhari. Allahu Akbar kabira ada juga dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Siapa yang membaca itu? Sahabat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sahabat di belakang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajah wajhiyah itu istilah lain. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwaabus sama, terbuka pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takriri. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariat. Selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmudah. Sekarang tentang mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia. Sampai apa tak sampai? Siapa bilang sampai? Memangnya yang udah meninggal tuh pernah ngasih tahu? Alhamdulillah titipannya udah sampai, makasih ya. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Di situ diceritakan Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang baca Quran. Kata dia, berhenti, jangan kau baca. Lalu disebutkanlah sanad-sanadnya bahwa membaca Quran itu untuk orang meninggal dunia tidak terlarang. Tentang kitab roh ini tidak diragukan karena ada seorang dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab roh, namanya Dr. Bassam dari Kuwait. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia pesan, kalau aku meninggal dunia nanti bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang nanti kalau aku sudah meninggal. Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Azkar mengatakan wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun.
seafdal-afdalnya dibacakan sekhatam Al-Quran. Kalau tidak sanggup sekhatam Al-Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Nggak sanggup juga, Ummul Quran Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau nggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya nggak setuju, nggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Itu nggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Mufti. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Hatam Riyadhus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Membaca kitab Mustalah Hadis yang disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar, apa kata Imam Nawawi? Mengomentari hadis tentang pelepah korma. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Nah, jadi pertanyaan ini memang simple, tapi ini ingin menggali dan menguji isi kepala Abdul Somad. Enggak apa-apa. Kalau nggak setuju, nggak usah lakukan, tapi jangan salahkan, karena nanti takutnya di akhirat ketemu dengan Imam Nawawi, mandu. Banyak yang meremehkan merapatkan shaf. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. 2. Sawwus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnanya salat karena sempurnanya shaf. 3. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Sempurnanya shaf, tegaknya salat. Berarti kalau shaf tidak lurus, tidak tegak salat. Yang keempat, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai shaf kamu bengkok karena hati kamu menjadi bengkok. Yang kelima, kalau ada celah, saddul furaj, tutup celah. Saddul halal, tutup celah. Celah kaki, tutup. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu nggak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak karena ada lapis, apalagi baju baru ini nggak terlalu terasa. Yang agak masalah dikit kalau kaki rapat dengan kaki, karena nggak semua orang nyaman. Saya kalau ada orang merapatkan kakinya dengan kaki saya nggak apa-apa, karena saya orangnya nggak terlalu sensitif. Tapi ada orang yang kulitnya tipis. Dia kalau kakinya kena, dia seperti kena kecoa. Jadi kalau teman di sebelah kita itu kita rapatkan kaki, dia geser, jangan rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser lagi, dia geser lagi. Imam udah mau waladhdallin, kita masih ngurus kaki. Khawatirnya dia baru tobat kemarin. Begitu kita geser 2 kali, ada pijaknya langsung. Nah, akhirnya orang kelahi dalam masjid. Jadi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Ini nampaknya sepele, tapi bisa jadi masalah. Kalau kita sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa orang yang nggak sholat, untung aku nggak sholat. Jadi shaf ini, makanya imam nggak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia katakan sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Dia tidak hanya sekedar melihat ke depan, tapi dia tengok ke belakang, dia tengok lurus, dia tengok kaki, sadul halal, tutup celah, baru takbiratul ihram. Tapi nggak perlu juga imam sampai ke belakang meriksa satu-satu. Ada dulu sahabat saya, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dia sholat. Ketika itu ada mahasiswa Afrika jadi imam di asrama. Mahasiswa Afrika ini orangnya masalah shaf ini dia belakang. Ada satu yang nggak sabar, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Nah ini namanya imam kena kudeta nggak berdarah. Apakah makmum itu sudah tahu bacaan tentang luruskan shaf? Bacaan tentang sawus sufuf itu hampir semua orang Indonesia kan tahu kan? Luruskan shaf, tahu semua. Kenapa diulang imam setiap mau sholat? Menunjukkan manusia ini lupa dan lalai. Belum pernah pengalaman saya sholat di masjid, tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu menyuruh meluruskan shaf, kalian udah tahu semua kan? Menunjukkan manusia ini selalu lalai tentang shaf. Maka luruskan. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, lurus. Allah. Sekarang enak ada sajadah. Sama Nabi mana ada sejadah? Bagaimana cara meluruskannya? Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kita lurus shaf, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Karena kalau rapat, setan tidak bisa masuk. Itu filosofi lurusnya shaf.
Mohon doakan remaja Masjid Baitul Hamid agar istiqomah Pak Ustadz. Semuanya, bukan yang remaja. Yang tua pun bisa juga nggak istiqomah. Ini kadang anak-anak muda ini husnuzonnya keterlaluan. Disangkanya kalau udah tua istiqomah. Ya. Oke. Mohon doa Ustaz, semoga usaha warung magnet rezeki berkah saya diluaskan dan dilancarkan. Inilah orang yang paling pandai mengambil kesempatan. Orang ramai, doanya dapat, iklannya dapat. Mantap, nanti videonya dipotong, diupload ke Instagram. Rezekinya tapi untuk bukan pribadi, membantu umat dan membantu pembangunan masjid kampung saya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adik anak muda punya channel YouTube. Hasilnya untuk buat bangun masjid, pondok pesantren, tahfiz Quran. Amin. Terima kasih. Barakallahu fiik Ustaz. Salam alumni 212. Ada lengkap semua. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia nggak ada nanya, cuma itu aja. Itulah kajian kita pada subuh yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan batin. Anak cucu kita istiqomah iman dan Islam. Diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah supaya kita bisa bangun masjid. Al-Haziniyah untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. Selepas azan pertama, maksudnya sembahyang Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama. Orang-orang sholat sunat qobliyah. Usolli sunnatal Jum'at raka'ataini qobliyatan lillah ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan waktu Jumat belum masuk. Mana jam? Ada jam. Di Masjid Iko azan Jumat berapa kali? 2 kali. Azan pertama jam berapa? Tolong pengurus iuran memboli baterai jam ya. Kita tengok waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru, zuhurnya jam 2 boleh. Zuhur jam 2 boleh lewat 1. Di Siko azan Jumat pertama, mana muazin? Jam berapa Jumat pertama? Masuk waktu. Berarti kasus kau tidak di Masjid Iko. Di Siko azan pertama sesudah masuk waktu. Masuk waktu, teng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usolli sunnatal Jum'ah raka'ataini qobliyatan. Tapi ada beberapa masjid yang azan pertamanya sebelum masuk waktu. 5 boleh menit sebelum masuk waktu. Jam 1 boleh sampai 5. Jam 2 boleh kurang 5 boleh azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu gak uang? Usolli sunnatal Jum'ah qobliyatan. Selesai sembahyang ditanya, uang sembahyang apa? Qobliyah Jumat. Mana ada qobliyah sebelum masuk waktu? Maka perhatikan, masjid itu termasuk yang azan pertamanya sesudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu barulah qobliyah. Kalau belum masuk waktu duduk aja lah di situ. Sampai masuk waktu barulah awak sembahyang qobliyah Jumat. Mawak pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Ambo yakin Masjid Iko pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena azan pertamanya sesudah masuk waktu berarti memberikan kepada jamaah qobliyah Jumat. Ini penting ibu, walaupun ibu tak sembahyang Jumat, tapi anak ibu laki-laki. Anak ibu bertanya, Mama, itu ada masjid azannya sebelum masuk waktu. Jadi gimana sholat? Sholat aja, yang penting niatnya baik. Mana pula bisa asal niat baik? Sembahyang zuhur jam 1 boleh. Di depan mihrab ada kuburan. Mihrab kok sampai imam. Ada kubu di muka. Ada. Di depan mihrab ada kuburan. Jaraknya 1,5 meter. Apa hukum sembahyang di mukanya ada kuburan?
Hebat-hebat pertanyaan luang. Ini menunjukkan masyarakatnya kok mengaji, paham, cerdas luang. Tolong bedakan antara tiga. Pertama, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kuburan nabi-nabi, kuburan orang soleh diratakan, dibangun di atasnya masjid. Itulah yang dilaknat Allah Ta'ala. Ini ada kubur, kubur itu dibuldoser, diratakan, di atasnya dibangun masjid. Kalau ada model begitu, tak boleh kita sholat di atas. Pertanyaan, apakah di bawahnya ada kubur? Yakin? Kubur kucing? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Misalnya Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Awak sembahyang menghadap ke kiblat. Itu di sebelah mana ya? Sebelah kanan ada makam sultan, ada makam Habib keturunan Nabi, namanya Habib Usman Sahabuddin. Datang berdakwah ke Riau, datang Sultan Siak, dinikahkannya sama anak gadisnya, namanya Tengku Embung. Nikahlah Habib tadi sama anak sultan. Itulah kenapa anak cucu sultan itu bergelar Syarif. Sultan Syarif Hashim. Punya anak namanya sultan terakhir Sultan Syarif Kasim. Itu maka sultan-sultan Siak itu keturunan Nabi. Gara-gara ada Habib yang dinikahkan dengan anak sultan. Makamnya ada di samping Masjid Raya. 3. Sholat ke kubur. Iko ada kubur, sembayang. Kebetulan awak Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlambat datang. Sembayangnya di Masjid Raya. Terlambat, tergeser, pasti di muka kubur. Jadi masalah iko mesti dipahami dengan jernih dan paham. Tentang masalah masjid dan kuburnya ada 3 masalah. Pertama, membuldoser kubur, dibangun masjid di atasnya. Haram, terlaknat. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Hukumnya mubah, boleh, karena ada dinding pembatas. Dan ketiga, sholat tepat di depan kubur. Hukumnya makruh. Tapi kalau menyembah kubur, hukumnya hak. Jelas apa tak jelas? Jelas? Jadi jangan sholat yang ada kubur. Jangan sholat yang ada kubur. Coba tanya balik, apa yang kau pahami? Pokoknya gitulah. Tak bisa begitu. Awak sholat ke masjid iko, ini termasuk golongan yang mana? Bukan sholat ke kubur, karena ada dinding. Sholat yang di masjid ada kubur, sholatnya tidak sah. Berarti yang sholat di Masjid Nabawi tidak sah, karena di situ ada kubur, ada kubur Nabi. Iya, kalau Nabi nggak apa-apa. Itu di samping Nabi itu tak Nabi, yang 2 itu mana Nabi? 3 kubur di situ. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Bukan Nabi. Jelas apa tak jelas? Kalau tuan membeli kipas di tempat kawan, banyak orang mendengar ini tak jelas karena dia belum sarapan. Itu namanya cakap telak. Saya mau bertanya, kemarin saya ikut kelas di kampus. Dosennya bertanya kepada kami. Apa ditanyanya? Beritahukan Ustadz dalil kunut. Ini bertanya dalil kunut. Ada buku 37 masalah populer? Hah? Mana? Mari bawa buku itu.
Sementara ngambil buku, kata jawab yang lain. Time is money. Waktu adalah duit. Apakah ada dalil membaca doa bersama? Wah, hebat-hebat pertanyaan. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Sekarang hamba tanya, kalau ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, apa namanya itu? Doa bersama. Ada yang mengaminkan, ada yang berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu namanya apa? Doa bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Dalam Quran. Yang berdoa Nabi Musa. Siapa kawan Nabi Musa? Nabi Harun. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong kami selamatkan dari Fir'aun. Apa kata Nabi Harun? Amin. Ada doa bersama? Ada. Quran menyabi ada. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Kata Nabi, naik ke mimbar lantai pertama, amin. Naik lantai kedua, amin. Naik lantai ketiga, amin. Kata sahabat, apa amin, amin, amin kau ya Rasulullah? Kata Nabi, tadi Jibril datang berdoa. Kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Amin. Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi. Ada doa bersama? Ada. Jadi kalau ada orang nyabi dalil doa bersama itu tidak ada dalilnya. Sumbekkan mikrofon kau kemuliaan. Bongak wang sebut. Karena setahu saya dalil berdoa atau berzikir bersama tidak ada. Mana uangnya? Mesti aku tunjukkan dalil. Mana yang mau baik tunjuk dalil? Sumbek kan gue kemudian. Tak lu adu katanya. Tak adu katanya. Doa kunut subuh halaman 233. Kenapa buku ke 37 masalah populer? Karena ambo menulis buku ke waktu umur ambo 37. Kinilah om 48. Seboleh tahun yang lalu buku ku ambo tulis. Masih ada dosen yang tidak tahu dalil kunut subuh. Sumbek kan kok kemuliaan. Mana mahasiswa yang bertanya? Dia mau yang membayar buku kau. Mana mahasiswa yang bertanya? Mana? Kasihkan ke dosen uang. Tunjukkan. Salam dari Ustaz Somad. Apa banyak-banyak membaca baru jadi dosen. Sobi. Kasih dia. Ku hadiah untuk. Apa lagi pertanyaan tadi? Tentang doa bersama. Zikir bersama setelah sholat. Zikir bersama. Zikir bersama. Halaman 260 sampai. Iko jamaah, aku mancing-mancing yang boy. Allazina yadhkuruna Allah. Allazina itu
Surang atau jamak? Jamak. Jamak itu surang atau banyak? Banyak itu bersama atau surang? Bersama lah bonga. Bersama lah, jamak tu ramai. Ramai bersama. Dah. Dalil kedua. Wazzakirinallaha wazzakirat. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, zakirin, zakirat. Surang atau banyak? Banyak. Zikir banyak beramai-ramai bersama-sama. Wakeh tenan. Kok siji loro ora, wakeh kabeh zikir. 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Surang atau banyak? Hadis 266. Inilah masalahnya, masyarakat kita ini masalahnya satu, tidak mau membaca. Nah, tidak mau membaca, ambo bacakan. Ambo bacakan. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling di atas dunia. Apa tugas malaikat itu? Mencari majlis zikir. Begitu nampaknya majlis zikir, malaikat bonti ikut berzikir bersama awak. Ko hadis ke hadis sahih. Makanya ambo berzikir bersama. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Awak bersama-sama berzikir. Hadis yang kedua. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, bontilah kamu. Kalau awak lalu ada taman surga, awak bonti atau lalu? Bonti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga di dunia. Apa taman surga di dunia? Majlis zikir. Boleh? Boleh. Jangan sampai jamaah kau menyebut joleh deknya takut. Ambo kau hati ambo lembut. Eko suara kau eko bukan dek hati keras. Ini karena mikrofonnya mantap. Hadis yang ketiga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Sama dengan hadis kedua tadi, sama tapi ujung jawabnya beda. Kalau kamu lewat di taman surga, apa itu taman surga? Lingkaran zikir. Itu maka kalau awak berzikir dalam tarekat itu membuat lingkaran bulatan. La ilaha illallah. Hadis nang keempat. Nabi menengok sahabat berzikir, Nabi bertanya, apa kojo kalian kok? Kata Nabi, kami berzikir. Kalian berzikir mengharapkan dunia? Tidak, hanya mengharapkan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikat. Allah membanggakan majlis zikir awak pagi ini kepada para malaikat. Hadis yang kelima. Ra'aitu rahmatallahi tanazzala. Ambo menengok rahmat Allah turun dari langit kepada majlis zikir. Awak mendapatkan rahmat dari majlis zikir tadi insyaallah. Hadis yang ke-6. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengucapkan itu, maka dia sudah mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-7. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iza zakarani fi nafsihi. Kalau dia berzikir sendirian. Kalau ada orang yang berzikir suang di tengah malam, Allah menyebutnya sendirian. Wa iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, maka aku menyebut dia di majlis yang lebih ramai. Allah menyebut kita di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Hadis yang ke-8. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu.
raf'as sauti bizikri ina yansarifun nas minal maktubah kana ahli nadi. Berzikir bersama sesudah sholat dengan suara kuat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Yang tadi kita sebutkan kuburnya di Taif. Siapa tadi? Itulah maka susah menjadi ustaz. Jamaahnya pelupo. Jangan kan nak menghafal 1, 2, 3 sampai menyebut surang periwayat pun tak ini. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis tiko. Awak kalau lupa mengaku aja lupa. Jangan sobik tidak ada dalilnya. Sobik aja ambo kau pelupo Pak Ustaz. Bercampur sama bonga. Hadis ke-9. Ma min qaumin yazkuruna Allah. Kalau ada sekelompok orang berkumpul beramai-ramai berzikir, nazalat alaihimus sakinah, turunlah ketenangan ke hati mereka. Hadis ke-10. Hadis ke-11. Hadis ke-2 boleh. Pendapat para ulama lengkap semua. Pegang aja buku itu untuk menjawab kalau ada Wahabi bertanya. Boleh lah. Eko merah pula tinta. Apakah dalil takziah kenduri mati? Karena banyak di kalangan kita ustadz masyarakat yang melaksanakannya. Aduh di siko. Nanda ado di siko uang anak bebini. Itu aku ndak ado. Ustaz tolong carikan nama bini, itu ndak ado siko. Lain daripada itu ado siko. Aku lagi maharnya 3 miliar sesuatu lain. Aku tuh uangnya mau beli loh. Angkat aku jadi muridmu Pak Darman. Mana hilang pula? Hah? Berdua Pak Tarman. Oke, 178. Halaman 178. 178. Buku kau dek ndak adonan mengaku tadi, ambo boykan ke ketua masjid ya. Mana ketua masjid? Ambo boykan Pak ketua masjid. Ambo kau sebenarnya batu, tapi sampai ke DKI kau hilang batu. Berubah jadi domam. Aponan sampai amal lawak untuk uang mati. Awak kau hidup apa mati? Hidup. Uang nan mati itu hidup atau mati? Mati. Amal lawak kayaknya sampai pun tak sampai. Kok nah apa mati? Ambo tak tahu deh, ambo belum pernah mati. Dari mana Ustaz tahu? Dalil kekuatan amal awak pada dalil. Mana dalil? Nampak tamu nan sampai pada orang mati. Haji. Haji sampai. Mudah-mudahan sawit awak naik. Pupuknya turun. Jangan sawit naik, pupuk ikut naik. Sawit naik, pupuk turun, awak pun bisa bangkit haji. Ambo lah haji. Tapi atuk ambo belum haji. Ambo haji kan ninyo. Labbaik Allahumma, ambo menghajikan atuk ambo Nuruddin bin Abdurrahim. Waktu ambo di Mekah dulu, ambo hajikan datuk ambo. Sampai ndak pahala haji itu? Kodalnya, haji sampai. Yang kedua puasa. Ibu waktu mengandung anak, puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama, puasa tinggal 30 hari.
Menyusukan anak tahun kedua, puasa tinggal 30 hari. Ondak mengkodo tahun ketiga, brocol meneh. Ora iso puasa. Ndak bisa puasa. Gara-gara apa? Gara-gara ulah apa-apa kok. Ndak bisa berpuasa. Meninggalkan utang puasa. Berpuasa anaknya. Ambo kodokkan puasa untuk emak ambo. Sampai apa tak sampai? Puasa sampai. Kau dalilnya. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an hu alihu, puasa sampai. Yang ketiga, kurban. Itu dah karena mau kurban. Sapi pertama, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak RT, Bapak RW, nomor 7, almarhum. Hah, kenapa almarhum bisa berkurban? Anaknya membawa 2,5 juta untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Kau dalilnya. Nangka ampe sedekah. Datang si anak, dibolinya nasi kotak, dibawinya tetamu makan. Bapak ibu, jangan takut ini harta warisan, jangan takut ini harta subhat. Ini kan saya dari Pekanbaru bersedekah karena saya orang kaya. Apa bapak tidak tahu saya ini kaya? Hah? Boleh awak makan nasinya? Boleh. Sedekah anak. Kau dalilnya? Ummi matat, mak ambo mati. Apa atau sedaku anha? Boleh ambo bersedekah. Kata Nabi, bersedekahlah. Sedekah waang sampai. Ayu sedekatu afdal. Sedekah apa yang paling elok? Suqiyal mak, memboi air minum. Sedangkan air minum sampai. Apalagi gulai bawang, asam podeh, tapa. Usah sabi lain meniti air. Sekarang ambo tanya, ada orang mati, lalu awak berkumpul bersama. Apa yang awak kirim untuk inyo? Yang pertama yang awak kirim adalah bacaan Quran. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sampai bacaan Quran itu orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau ambo mati, bacokan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada kaki ambo ujung Al-Baqarah. Ada dalam kitab Ar-Ruh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Sesudah itu ada acara tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai tahlil awak untuk uang mati. Sampai. Mana dalilnya? Nabi membolah kurma. Pelopah kurma dibolahnya, dicucukkannya ke kubur. Pelopah kurma bertasbih. Tasbihnya sampai pada uang mati. Pelopah sawit? Sawit sama kurma itu kan sepupu. Sama-sama pokok kayu. Semua pokok kayu kok bertasbih. Itu maka orang meletakkan bunga-bunga itu untuk apa? Haruman, dan selamanya belum layu. Itu maka kadang orang mencucukkan tanaman. Tapi jangan gara-gara itu bosan ke anak awak. Kalau aku mati, tolong tanamkan sawit 3 batang di atas. Baca Quran sampai, tahlil sampai, habis itu berdoa. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah. Doa sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi kalau lewat di makam jangan mulut diam, bacakan doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqlimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Sampai. Lah, habis jalannya sampai. Takut lupa. Kau Pak Kades, hadiah dayambo. Tulis, buat di situ. Siapa aja wahabi dan bertanya, ikut jawabnya lah. Jangan disumaikan, Pak.
Iza mata, kalau mati anak Adam, putus. Jangan lagi kirim surokah, jangan lagi kirim tahlil, jangan lagi kirim yasin, karena sudah putus. Kan udah putus. Udah putus, jangan kirim-kirim lagi, udah putus. Tanya balik, nan putu iko apa? Apa nan putu iko? Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati, inqata'a, putus. Ambo ko kan anak Adam. Ambo ko manusia anak Adam. Kalau ambo mati, amal ambo kan putus. Amal ambo putus. Amal bapak ibu ke ambo, paham? Yang putus tuh amal uang mati tuh putus. Uang mati itu nggak bisa beramal lagi. Misalnya laki ibu mati, terus malam itu datangnya, aku ingin beramal ke kamu, katanya. Mau ibu? Itu maksudnya uang mati itu amalnya putih. Amal uang hidup ke uang mati sampai pun tidak sampai. Sampai pun tidak sampai. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana minal sholihin, dari kami anak-anak yang soleh dan soleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami sampai hari kiamat keturunan yang baik-baik. Allahumma aslih dzata bainina, yang berkelahi dan bercokak, elokkan damaikan hatinya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wal masyayikhina, kiai-kiai kami, guru-guru kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan TKI ini negeri yang aman dan damai. Allahumma hausi arzaqana, lapangkan rezeki kami, banyakkan buah sawit supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syariatil gharraq, jadikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim lis-solihati a'malana, tutup berkati dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana kau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Allah meski mardana, saudara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. La taj'alhum farnan wa anta khairul warithin, yang belum menikah kasihkan jodoh yang baik-baik ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Supaya sholat 2 rakaat, niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal isyraq, pakai raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sembahyang subuh, duduk berzikir sampai taubik matahari, sesudah itu salat sunat isyraq 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatil wa Allah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi dapat salat sunat isyraq saudaranya, masing-masing sembahyang sunat. Ketika bapak ibu sedang sembahyang sunat, adilah bubaib kali dia.